Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menyampaikan materi mengenai metode dan pendekatan dakwah. Ini bagian dari materi metodologi dakwah yang saya ampu pada semester ini. Kita lanjutkan setelah kemarin kita bahas mengenai prinsip-prinsip dakwah. Hari ini kita akan bicara terkait metode dan pendekatan dakwah. Nah, dalam kontrak kuliah dahulu saya menyampaikan ada beberapa metode dakwah yang berkembang hingga saat ini. Namun secara prinsip kita akan membahas metode dakwah yang disampaikan atau tercantum termaktub di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran tersebut menurut para ulama ada 3 metode dakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl 125. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia juga yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk darinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sebenarnya dari ayat ini. Pertama, ayat ini tidak menyebut secara eksplisit siapa yang harus melaksanakan dakwah. Jadi di kalimat pertama itu ud'u, nah itu disitu kan serulah saja. Siapa yang disuruh menyeru tidak jelas di situ. Lalu juga siapa yang harus diseru tidak ada. Jadi di situ juga tidak seru. Tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang harus menyeru dan siapa yang harus diseru. Oleh karena itu dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ayat ini mengindikasikan sebenarnya kegiatan dakwah itu wajib dilakukan oleh semua orang umat Islam. Kepada siapa? Kepada semua manusia, muslim atau non-muslim. Oke, itu menurut saya sudah harus dipahami oleh teman-teman pada saat dahulu belajar ilmu dakwah. Kita tidak akan panjang lebar. Yang akan kita bahas adalah metode dakwahnya ya. Jadi di sini disebutkan ud'u ila sabili rabbika, pertama bil hikmah. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Selain hikmah ada wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Selain hikmah, selain nasihat, itu juga berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, jadi 3 hal ya. Jadi al-hikmah, mau'izah hasanah, dan al-mujadalah billati hiya ahsan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita selesaikan ayat ini dulu. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Jadi di bagian akhir dari ayat tersebut Allah menegaskan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah secara declare menyatakan bahwa sesungguhnya yang tahu mengenai siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk itu hanya Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya hanya Tuhanmu lah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dia juga yang lebih tahu siapa sebenarnya orang-orang yang mendapat petunjuk itu. Jadi ini sebenarnya declare ya. Jadi pernyataan tegas dari Allah
Yang tahu orang itu sesat atau tidak itu hanya Allah sebenarnya. Jadi kita tuh sebagai sesama umat Islam sebenarnya tidak berhak untuk mengatakan bahwa kamu sesat, kamu apalagi sampai pada tahapan mengkafirkan, itu sebenarnya tidak pas. Kenapa? Karena yang betul-betul tahu bahwa orang itu sesat atau orang itu mendapat petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sebenarnya yang Maha tahu dan Maha benar. Tetapi apakah kemudian kita harus mengatakan bahwa terserah saja kamu mau ngapain ya, dalam arti begini ya, kita juga harus berada di rambu-rambu tertentu ya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa ini keliru. Kalau kita melihat kemungkaran ya harus ditegur, tetapi kita harus berpedoman bahwa walaupun kita menegur orang, umpamanya kita melihat ada orang yang melakukan kemungkaran atau ada orang yang melaksanakan sebuah tata cara ajaran yang keliru menurut apa yang kita pahami, ya kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa menurut yang saya pahami apa yang Anda lakukan itu keliru gitu ya. Jadi kita menyampaikan secara baik-baik berbasis pengetahuan yang kita miliki, tetapi tidak usah mengatakan bahwa orang tersebut sampai pada kafir, sampai pada murtad ataupun yang lainnya ya. Cukup sampaikan berdasarkan apa yang kita pahami, berikan penjelasan. Kalau kemudian tidak diterima ya sudah, itu bisa jadi memang bukan waktunya untuk mendapat hidayah dari apa yang kita sampaikan. Tetapi sebagai dai sebenarnya kita tidak boleh berhenti di situ, apalagi kalau kita tahu orang tersebut memang sedang keliru. Ya kita harus pasang strategi lain, cari strategi lain untuk bisa mengajaknya kepada jalan yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, lebih fokus pada al-hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Jadi ada 3 tadi ya. Pertama, al-hikmah. Beberapa ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah itu adalah kebenaran. Ada juga yang mendefinisikan al-hikmah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Beberapa tafsir menyebut bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah itu adalah Al-Quran dan sunnatul Rasulullah. Ada yang menyebut bahwa al-hikmah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, kebenaran yang tidak bisa didebat lagi, kebenaran yang konkret, eksplisit, terang benderang, dan tidak bisa disangkal kebenarannya oleh orang lain. Nah, kalau melihat definisi atau tafsiran para mufassir ini, maka kemudian kita bisa mengatakan sebenarnya, atau setidaknya kita bisa mengatakan bahwa al-hikmah di sini sebenarnya bukan pendekatan, bukan metode, tetapi dia lebih pada inti dari kegiatan dakwah itu sendiri, bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Ada yang mengatakan lebih dekat pada materi, bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan dakwah itu harus berbasiskan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, berbasis pada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berasal dari Al-Quran ataupun sunnatul Rasulullah. Tapi ada juga yang mengatakan dengan hikmah itu adalah kebijaksanaan. Ya. Ada yang mendefinisikan hikmah itu sebagai kebijaksanaan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan dakwah atau melaksanakan rentetan kegiatan untuk mengajak orang kepada Islam itu harus berbasiskan pada kebijaksanaan. Nah, kalau dalam cara itu juga sebenarnya kalau definisinya adalah kebijaksanaan, maka kita juga tidak bisa menyebut al-hikmah itu sebagai metode,
Gimana metode bijaksana kan? Karena metode itu adalah cara ya. Oleh karena itu beberapa pendapat mengatakan bahwa al-hikmah di sini adalah bukan cara, tetapi inti dari dakwah itu sendiri adalah hikmah, kebenaran atau kebijaksanaan. Karena dia sebagian besar pendapat mengatakan al-hikmah itu bukan metode, maka kemudian tersisa dua. Satu, mau'idhah hasanah, yang kedua al-mujadalah billati hiya ahsan. Nah, dua metode ini sebenarnya metode dasar ya. Mau'idhah hasanah itu adalah ucapan atau apa istilahnya ya? Nasihat ya, nasihat yang baik ya, nasihat yang baik. Dan wajadilhum billati ahsan ini adalah berdebatlah dengan cara yang baik. Kedua metode ini sebenarnya metode yang sangat dasar. Kenapa disebut sangat dasar? Karena nasihat yang baik itu arahnya ke arah internal. Jadi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang satu kelompok, orang-orang yang satu pendapat. Kalau dalam istilah yang lain itu orang-orang yang berada dalam inner group. Jadi orang-orang yang masuk dalam golongan kita. Jadi kan kita mengenal istilah minna minkum. Jadi golongan kami dan golongan kamu gitu ya. Baik dalam konteks sesama agama, satu agama atau lintas agama. Jadi kalau terkait dengan perbedaan agama itu mereka yang satu agama itu menggunakan mau'idhah hasanah, mereka yang berbeda agama bisa jadi dengan mujadalah al-ahsan. Nah, dalam konteks satu agama itu juga kita bisa lihat ada perdebatan sebenarnya di internal agama. Jadi karena Islam itu dipahami dengan berbagai cara, maka kemudian ada berbagai pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita bisa lihat ada perbedaan madhab, ada perbedaan cara berpikir, ada perbedaan organisasi dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang berada dalam satu grup, satu lingkaran, satu kelompok, itu yang tepat digunakan adalah mau'idhah hasanah. Jadi nasihat yang baik. Apakah ini hanya bisa digunakan hanya untuk internal? Tidak juga sebenarnya. Jadi tergantung pada materinya juga sebenarnya. Jadi kalau materinya itu memang tidak dalam konteks hal yang dipertentangkan, maka kemudian lebih tepat jika disampaikan dengan menggunakan nasihat ya, jadi nasihat. Sedangkan mujadalah itu lebih pada aspek materi yang memang sering memicu perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara individu dengan individu yang lain. Dalam konteks komunikasi, mau'idhah hasanah ini adalah komunikasi satu arah. Jadi biasanya orang itu saat memberikan nasihat, kalau kita lihat ya, pokoknya guru menasihati muridnya, orang tua menasihati anaknya, ini adalah bentuk komunikasi satu arah. Jadi adalah metode dakwah satu arah. Jadi dai menyampaikan, mat'unya atau jamaahnya mendengarkan tanpa kemudian bertanya atau memberikan respon. Sedangkan wajadilhum billati ahsan atau al-mujadalah atau perdebatan itu adalah dalam konteks komunikasi adalah komunikasi dua arah. Jadi komunikator dan komunikannya sama-sama aktif. Jadi terjadi dialog antara satu dengan yang lain. Terjadi tidak hanya perdebatan sebenarnya, diskusi pun masuk dalam konteks wajadilhum billati ahsan. Tetapi harus dipahami bahwa dalam ayat ini al-mujadalahnya diikuti dengan kata billati hiya ahsan, dengan cara yang ada yang menerjemahkan dengan cara yang terbaik. Jadi berdebatlah dengan cara yang terbaik, walaupun sebenarnya di situ tidak eksplisit menyebut cara. Jadi kalau diterjemahkan secara literal, dan berdebatlah dengan mereka dengan hal yang terbaik.
Jadi hal yang terbaik billati hiya ahsan itu sebenarnya bukan dengan cara, sebenarnya dengan sesuatu yang terbaik, entah itu cara berdebatnya yang terbaik, atau materi yang digunakan adalah materi yang terbaik, atau waktunya adalah waktu yang terbaik, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam ayat ini disebutkan bahwa yang digunakan dalam proses berdebat itu harus dengan yang terbaik. Itu catatannya ya. Jadi setidaknya ada dua model saja sebenarnya. Jadi karena al-hikmah tadi sudah kita kesampingkan, karena dia adalah prinsip atau inti ajaran dakwah itu sendiri, maka kemudian tersisa hanya mau'izah hasanah dan mujadalah itu tadi sebagai metode dakwah yang paling dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan pada pendekatan sejak zaman Nabi hingga saat ini, setidaknya kita bisa mencatat ada dua kelompok besar pendekatan dakwah yang digunakan. Pertama, pendekatan struktural, yang kedua adalah pendekatan kultural. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Ini adalah dakwah yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuasaan atau dengan membentuk lembaga-lembaga formal. Pada zaman Nabi dahulu kita bisa lihat bahwa sebagian besar dakwah pada masa pasca hijrah itu dominan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan struktural. Umpamanya kita bisa lihat sebelum tiba di Madinah, Nabi ketika berhenti di Kuba mendirikan Masjid Kuba. Itu institusi keagamaan pertama yang didirikan secara resmi oleh Nabi. Pada saat tiba di Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mendirikan masjid. Itu juga simbol bahwa dakwah itu memerlukan institusi resmi sebagai sokong guru, penyokong pelaksanaannya secara lebih masif. Karena memang dakwah struktural itu punya karakteristik masif, jadi dampaknya itu luas. Tetapi kadang-kadang ada bukan tidak baik sebenarnya ya. Jadi memang masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan struktural biasanya sifatnya masif di atas, tetapi berdasarkan catatan sejarah itu sebagian besarnya tidak mendalam. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti piring ya. Jadi piring itu kan luas permukaannya tetapi tidak dalam. Itu juga kita bisa lihat dalam dakwah secara struktural, umumnya itu berdampak luas pada masyarakat, tetapi secara internal pribadian masing-masing muslimnya kadang-kadang tidak terjadi proses internalisasi dengan baik. Dalam arti kadang-kadang saat aturan itu diberlakukan mereka akan taat, tetapi saat aturan tersebut dibuang, ditiadakan, maka mereka akan kembali pada kondisi awalnya. Itu kita bisa lihat di beberapa fenomena ya. Jadi di beberapa wilayah yang menerapkan perda syariah itu ada indikasi bahwa ketaatan dalam menjalankan aturan yang diatur oleh perda tersebut itu hanya dilaksanakan saat perda tersebut ada. Tetapi pada saat perda tersebut tidak ada, maka ketaatannya kemudian berkurang atau menghilang. Itu bisa dilihat pada saat mereka yang hidup tinggal di wilayah dengan penerapan perda syariah, itu biasanya pada saat pergi atau berkunjung ke wilayah lain, kadang-kadang ya tidak semua sih, tapi kadang-kadang mereka kemudian melaksanakan apa yang sebelumnya tidak atau dilarang oleh perda syariah. Jadi apa istilahnya ya, hanya mengikuti aturan tersebut karena aturan tersebut berlaku di situ, tidak berdasarkan kesadaran. Jadi ya itu salah satu kelemahan dari dakwah struktural begitu memang.
sejak lama. Jadi kita bisa lihat sendiri umpamanya dari sejak pada zaman Nabi juga berlaku begitu. Jadi pada saat Nabi meninggal itu muncul banyak orang-orang yang membangkang, banyak orang yang kemudian tidak mau sholat, banyak orang yang kemudian tidak mau zakat, karena mereka menganggap Nabi sebagai simbol kekuasaan, Nabi sebagai simbol dakwah, sebagai pemimpin sudah tidak ada, maka ketaatan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi juga berkurang atau bahkan menghilang. Jadi memang ada sisi bukan negatif tapi kekurangan dari pendekatan dakwah struktural. Nah, saat ini bentuk-bentuknya seperti apa? Kalau dahulu pada zaman Wali Songo itu mereka mendirikan kerajaan, ya. Jadi kita mengenal ada banyak kerajaan atau kesultanan di Indonesia, di Nusantara yang didirikan atas dasar syariat Islam. Di Jawa kita mengenal ada Demak sebagai pionernya, kemudian disusul oleh Banten, lalu juga ada Mataram Islam dan seterusnya, ya. Kalau di luar Jawa ada Bone, ada Tidore, ada Goa. Kalau di Kalimantan itu ada Kesultanan Banjar, lalu Kesultanan Pontianak dan lain sebagainya. Di Sumatera juga seperti itu. Itu pada zaman dahulu bentuknya adalah kerajaan, ya. Kalau saat ini itu bisa kita lihat misalnya bentuknya adalah pendirian lembaga syariah. Jadi kita mengenal ada bank syariah, ada pegadaian syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya, ya. Hotel syariah termasuk di dalamnya. Itu bagian dari dakwah secara struktural sebenarnya. Lalu yang kedua bisa juga dilakukan dengan pembuatan undang-undang berbasis syariah seperti Perda yang sudah kita bahas tadi. Ada pendirian organisasi dakwah. Kita mengenal ada organisasi dakwah yang besar sekali di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, selain itu ada di beberapa wilayah ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah dakwah secara struktural, dakwah keorganisasian, ya. Ada juga bentuk lain, pemberdayaan masyarakat miskin. Itu juga sebenarnya adalah dakwah struktural. Jadi penyantunan masyarakat miskin, melakukan pelatihan, itu bagian dari dakwah struktural untuk mengentaskan kemiskinan umat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu dakwah struktural. Nah, setelah dakwah struktural ada juga pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan dakwah kultural. Biasanya ini adalah dakwah yang dilaksanakan dengan menggunakan unsur-unsur budaya. Jadi dengan menyisipkan materi-materi dakwah dalam budaya yang dimunculkan atau dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Bentuknya ada dua sebenarnya. Ada yang pertama adalah asimilasi, yang kedua akulturasi. Jadi asimilasi itu memadukan antara budaya lama dengan budaya baru, tetapi kemudian budaya lamanya itu hilang menjadi budaya yang baru. Jadi budaya lama diberikan sentuhan Islam sehingga memunculkan budaya baru. Sedangkan akulturasi itu sebenarnya pencampuran antara dua budaya dan tetapi tidak menghilangkan budaya yang lama. Jadi itu ada contoh di situ. Pokoknya dalam asimilasi yang masih kita gunakan saat ini itu adalah sekaten, pokoknya. Lalu kemudian ada kasidah, nasyid, itu sebenarnya adalah asimilasi. Jadi kalau kasidah itu kan sebenarnya seperti memasukkan unsur-unsur dakwah dalam lagu dangdut, karena kasidah lebih dekat ke arah lagu dangdut. Kalau nasyid itu memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam lagu-lagu pop. Ya, jadi tetapi kemudian menghasilkan bentuk baru. Jadi dia bukan lagi lagu pop tapi menjadi nasyid, pokoknya. Kasidah itu ya menjadi kasidah sendiri, menjadi aliran musik tersendiri, bukan lagi aliran dangdut, ya. Tapi awalnya sebenarnya dia adalah lagu dangdut, genre dangdut yang kemudian diberi materi dakwah atau menggunakan materi-materi dakwah di dalamnya.
Jadi semacam A ditambah B menjadi C ya. Jadi bukan lagi A, bukan lagi B, tetapi menjadi C. Kalau akulturasi itu perkawinan dua hal, tetapi masing-masing masih berdiri sendiri dan tidak saling menghilangkan. Jadi seperti A ditambah B tidak menjadi C, tetapi menjadi AB. Nah, itu contohnya seperti ada ibu-ibu yang punya kebiasaan arisan, lalu kemudian diberi tambahan pengajian di dalamnya. Arisannya tetap ada, pengajiannya ada. Atau ibu-ibu pengajian yang melaksanakan arisan, jadi ada pengajiannya, ada arisannya, tapi bergabung di situ. Tetapi kemudian arisannya ada, pengajiannya ada. Itu contoh ya, contoh akulturasi. Jadi pendekatan dakwah dengan model akulturasi ini biasanya lebih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencapai target dakwahnya, tetapi jika dapat diterima oleh jamaah atau mat'u, itu umumnya kemudian terjadi proses internalisasi nilai yang cukup dalam, sehingga dalam jangka waktu lama biasanya akan bertahan. Jadi kalau diibaratkan itu seperti gelas ya. Kalau dakwah struktural tadi itu seperti piring, kalau dakwah kultural ini seperti gelas. Jadi cakupannya memang sempit, karena dalam dakwah kultural biasanya orang yang bisa dijangkau dalam kegiatan dakwah dengan pendekatan ini itu tidak terlalu luas. Jadi yang terdampak dari kegiatan dakwah ini biasanya hanya sekelompok orang dan tidak banyak, tetapi dampaknya terhadap orang-orang tersebut biasanya mendalam dan kuat. Jadi seperti gelas. Gelas itu kan permukaannya tidak terlalu lebar, tetapi mendalam ke bawah. Jadi proses internalisasinya biasanya lebih dalam, sehingga lebih bertahan lama di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang disampaikan tersebut biasanya lebih bertahan dan terinternalisasi dengan baik pada diri setiap jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan, penjelasan mengenai materi, metode dan pendekatan dakwah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.